Makanya Injil Production kan dua, keramaian, pasar dan sekolahan. Tapi di Jakarta ada satu lagi tambahan. Apa tuh? Separator busway. Jadi nggak harus kita ngomong, wah, gue berbeda sama lo, nggak sefrekuensi kata orang saudara. Iya benar-benar. Bukan itu. Kalau Anda puas untuk pencapaian hari ini, Anda puas dengan pencapaian hari ini, maka Anda kembali ke titik nol. Begitu juga dengan buat kasih yang terbaik buat dengan porsi yang sesuai dengan kemampuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali nih kita dengan podcastnya Saung Bikers ya. Kita biasa ngobrol bareng Saung. Dan seperti biasa ya dengan saya Tajudin dari Poster. Biasanya sih kita ditemenin brother kita nih ngobrol Miji, cuma sekarang lagi di balik layar dulu nih. Dan narasumber kita untuk malam ini yang sangat luar biasa nih, kita undangannya terlalu jauh. Jadi waktunya alhamdulillah bisa sempet untuk hari ini datang ini Om Agus dari Hause nih. Apa kabar Om Agus? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Gimana nih Om Agus? Silakan untuk memperkenalkan dulu nih ke pemirsa nih. Iya, saya Agus dari Honda Owners Club PT Astra Honda Motor. Ya hobi sama sih sama teman-teman semuanya kayaknya. Hobi apa nih? Hobi keluyuran. Hobi keluyuran. Honda Owners Club itu terbentuk dari awalnya sih memang dari iseng-iseng teman-teman. Kita jalan. Ya, Kita jalan itu di sekitar tahun 9899 itu terbentuknya mulai belum terbentuk, masih kita ngomong tentang senang jalan saja. Oh iya. Senang jalan. Nah, begitu perusahaan kita merger, maka kita dituntut oleh manajemen untuk ada nama. Oh, ada nama. Ada nama dan ada wadah untuk mewadahi hobi teman-teman. Hobi teman-teman. Akhirnya terbentuklah Honda Owners Club. Mantap. Ya. Jadi awal mulanya malah belum terbentuk itu ya, malah cuma untuk jalan-jalan biasa aja gitu ya, kumpul-kumpul Jalan-jalan biasa. biasa, kumpul-kumpul aja yuk, pengen yuk, kita kemana yuk gitu. Oh yuk kita kemana gitu. Akhirnya ya dari teman-teman, kenapa kita nggak resmikan gitu loh. Bener gitu ya. Kita kenapa nggak resmikan, kita bikin wadah supaya teman-teman ini. Nah setelah itu kita bikin wadah namanya Honda Owners Club. Nah itu kapan tuh bentuknya? Sekitar tanggal 16 Maret 16 Maret 2001. Ya. 16 Maret 2001. Ya. Sama dengan mergernya perusahaan kita gitu. Itu di mana terbentuknya? Terbentuknya itu di sekitar di mana? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Ya. Oh jadi bukan di Jakarta bukan? Bukan. Jadi kita touring bareng ke Pelabuhan Ratu, deklarasikan di sana. Oh deklarasi. Ya deklarasi di sana. Tapi secara ADART kita kedudukan ada di Jakarta. Oh. Nah, jadi deklarasi malah bisa di mana aja gitu. Iya betul. Deklarasinya ya. Tapi setiap daerah kedudukannya kan itu yang menjadi apa ya? Menjadi legalnya kita. Legalnya ya. Jadi emang pusatnya ya Jakarta. Benar. Oh. Dan Hause ini menaungi semua Nusantara apa cuma DKI aja apa gimana? Jadi kebetulan kita ini karyawan Astra Honda Motor. Astra Honda Motor. Honda Motor. Apa ya? Dari semua plan, waktu itu plannya cuma 2 ya. Pegangsaan dan Sunter. Nah itulah dari mulai situ punya hobi yang sama. Akhirnya ya terbentuklah itu. Kebetulan kita difasilitasi oleh perusahaan langsung. Fasilitas hobi karyawannya. Oh iya betul. Jadi kira-kira itu sih bang. Dan waktu terbentuk Hause itu
kita sudah ada klub varian-varian Honda itu udah banyak. Maksudnya di mana nih? Klub-klubnya gitu, klub-klub yang di perusahaan. Di luar perusahaan itu. Ada. Ya kalau kita ngomong itu apa ya? Tiger lah ya. Nah, Tiger tuh ada JHTC 96. Ada beberapa lah. Ada beberapa klub yang memang, tapi tidak sebanyak sekarang. Hanya kalau dibilang punya klub nggak punya. Tapi dulu kalau sekarang mah wah nggak ketulungan ya. Iya benar. Nggak ketulungan tuh. Kita umur 24 aja bisa bikin klub. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih eksis ya. Alhamdulillah, emang legend banget itu denger itu ada. Ini berkat teman-teman semua sih. Bisa mempertahankan Bisa itu mempertahankan. ya. Jadi kalau orang-orang bilang sih membentuk itu gampang, mempertahankan bisa. Iya betul. Iya kan? Betul, Tapi alhamdulillah sampai sekarang sekitar 23-24 tahun kita masih eksis. Masih eksis. Ya, masih orangnya masih ada, kegiatannya masih ada, aktiviti plannya juga masih ada. Iya. Dan waktu terbentuk HOC itu emang ya salah satunya mungkin Om Agus, terus yang lainnya itu emang udah punya klub masing-masing? Nggak ada. Belum. Kita cuma punya hobi yang sama. Cuma hobi yang sama. Jadi belum ada klub. Salah satu yang pendiri itu belum masuk klub gitu. Belum ada. Nggak. Ya, saya rasa di Jakarta juga belum banyak. Gitu. Ya itu sih. Ini sama-sama hobi. Artinya digitalisasi sudah berjalan. Nah, kita setelah terbentuk HOC itu baru kita mungkin silaturahmi ke klub-klub yang lain untuk bergabung atau gimana? Mengajak klub yang lain untuk bergabung ke HOC atau gimana? Enggak sih, jadi mungkin dari dulu itu nggak banyak klub. Sosial media juga nggak banyak. Nggak sehebat sekarang. Iya betul. Jadi hanya beberapa aja, mungkin waktu itu kita salam ke beberapa klub di Jakarta. Dan nggak banyak. Cuma 3 klub waktu itu kita salam. Ya itu selebihnya kita nggak pernah lihat ada klub lain. Tapi nggak tahu atau tidak tahuan kami atau memang nggak ada. Mudah-mudahan sih ketidaktahuan kami. Nah ini mungkin saya agak sedikit mau nanya ke pribadi aja nih, Om Agus ini bisa terjun ke dunia bakers nih ya. Itu punya ketertarikan dari mana tuh? Emang udah dari hobi dari mungkin kan orang dari SMA biasanya mulai SMA ya biasanya udah mulai hobi motor atau gimana nih? Jadi mungkin lebih mudah lagi ya. Iya, SMP dulu. SMP malah ya. SMP malah ya. SMP dulu kebetulan saya dari Surabaya. Di SMP itu mungkin kalau orang-orang Surabaya seangkatan saya tahu namanya klub racing, namanya Slindro. Iya betul. Saya dulu ikut itu. Setelah pindah ke Jakarta, sekolah di Jakarta dan masuk kerja di AHM, ada itu pas jadinya hobinya. Pas hobinya ya sampai sekarang. Jadi akhirnya tersalurkan tuh ya. Iya. Seneng itu, gitu. Pas kebetulan dapat kerjaan, salah satunya. Iya. Kerjaan. Jadi bilang hobi yang dibayar gitu. Nah, tadinya mandiri ya. Iya. Tadi mandiri masuk malah jadi hobi yang dibayar. Luar biasa Bang. Tapi sampai saat ini masih suka mungkin kalau sekarang Bang, mungkin kopdar atau kopsat ke HOC itu masih ya? Nah sekarang masih eksis tetap karena plannya nambah. Ada plan Sunter, Pegangsaan, Cikarang dan Kerawang. Jadi kita tiap Jumat malam Sabtu selepas kerja kita kopdar. Kalau Sunter Pegangsaan, kopdarnya di Pegangsaan. Di Cikarang tetap di Cikarang. Ada tempatnya itu di dekat danau dan di Kerawang juga ada gitu. Dan kita punya program Kopdar Akbar. Kopdar Akbar. Ya, Kopdar Akbar itu kopdar semua plan yang berpindah
Bisa di Sunter, bisa di Pegangsaan, bisa di Cikarang, bisa di Kerawang. Tergantung nanti jadwalnya kemana. Oh, seperti itu ya. Berarti kalau kopdar akbar itu mungkin kalau kita sekarang ini ya mungkin ya itu kayak kopdar gap gitu ya. Ya mungkin itu. Kalau tempat lain mungkin ada chapter, kopdar gap. Kalau kami kan nggak ada chapter. Cuman lokasi area kita aja yang dipisahkan oleh pekerjaan, maka kita kumpulnya bisa kumpul jadi satu itu namanya kedua. Dan memang persyaratan dari HOC itu emang harus satu perusahaan, apa mereka mau di luar perusahaan pun bisa? Ya, satu perusahaan. Harus satu perusahaan. Dan itu pun harus karyawan tetap. Karyawan tetap. Ya. Jadi kalau kan ada masa kerjanya ya, mungkin ada yang kontrak, ada ya, kontrak itu gimana kalau partisan? Oh, partisan maksudnya. Jadi kita anggap tapi dia tidak punya KPA. Jadi kalau mereka udah nggak di perusahaan lagi itu gimana Om? Ya kan nggak ada administrasi yang dia lakukan. Umumnya ya memang menjadi juga bukan tanggung jawab kami lagi. Oh, bebas saja, berarti dibebaskan gitu. Jadi emang untuk sementara ini semua HOC itu harus satu perusahaan. Gitu. Jadi kalau memang udah ada habis kontrak, partisipasikan itu ya udah selesai aja di luar. Berarti kalau udah di luar berarti mereka bisa buka klub sendiri ya. Iya, jadi katanya sih, katanya sekolahnya di HOC gitu. Oh iya betul. Jadi sekolahnya di HOC, luar monggo. Iya. Kamu dapat ilmu nih di HOC ya. Tapi jangan sampai pautin dengan HOC. Monggo silakan. Iya. Ambil ilmunya monggo, nggak ada yang diikutin kan. Semuanya umum. Boleh kamu belajar di situ, ya. Tapi setelah itu kamu tidak ada silakan gitu ya. Jadi tidak ada urusan lagi. Ya dari mulai chapter gabungnya, dari mulai mengelola klubnya, kita open. Gitu. Jadi semua anggota itu punya hak yang sama, punya hak yang sama untuk mendapatkan itu. Jadi tergantung keahlian mereka lah. Dan saya lihat Pak, semua karyawan itu, misalnya yang kerja di HOC, apa semua memang masuk HOC? Apa ada yang istilahnya kan ada juga yang nggak hobi ya, nggak gabung nih, saya emang saya nggak senang dunia motor nih gitu. Banyak juga kayak gitu. Ada. Kami tidak memaksa harus masuk HOC. Karena kalau kita memaksa harus masuk HOC, maka kita jadi manusia kerdil gitu. Ya dong, masa maksa. Jadi masa karena dia punya hak itu memilih. Jadi kalau mau masuk HOC monggo, enggak juga itu hak mereka. Tapi ya itu tadi bahwa kita melihatnya itu sesuai dengan hati nurani teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman merasa bahwa ADART yang mereka baca, yang mereka pelajari itu sesuai dengan hati nurani mereka, sesuai dengan keinginan mereka akan masuk. Kalau enggak dia akan mundur. Nah itu nggak apa-apa. Nggak ada paksaan dan nggak ada kamu harus selalu enggak. Karena menurut kami gini, besarnya sebuah organisasi itu tidak karena besar jumlah. Nah itu ya. Ya kan? Betul. Tapi bagaimana kita bersaing itu tidak bersaing dengan jumlah. Tidak bersaing dengan jumlah. Tapi bersaing di aktivitas program kerja. Ayo gitu loh. Dan itu kalau sekarang orang punya anggota gua sekian gitu. Iya benar. Bangga gitu. Iya benar. Ya bukan sebuah, menurut kami bukan sebuah kebanggaan yang harus dibanggakan. Kalau banyak terus terombang ambing di lautan buat apa? Tapi biarpun sedikit nggak banyak lah ya gitu. Dibilang sedikit juga enggak gitu ya. Tapi punya program kerja bahasanya kan gitu ya. Bagus, tertata dengan bagus, organisasinya job desk-nya jelas, semua jelas, dan itu akan berjalan gitu. Dan itu menjadi organisasi itu menjadi sehat. Ya, jadi kita
banyak pun tidak menjamin ya Bapak. Tidak Organisasi menjamin. itu bagus ya. Tapi bagus nggak? Banyak. Bagus kalau memang organisasinya bagus. Jalan. Iya. Iya. Tapi kalau nggak bikin jalan, cuma bikin recok aja, ya ngapain? Ngapain gitu loh? Iya benar. Ngapain juga gitu loh? Yang bikin repot siapa? Bapak polisi, Iya benar. rombongan banyak, ganggu jalan kan gitu ya. Iya betul. Ya janganlah kita ini santun lah. Kita masuk klub itu yang jelas pasti kita tahu safety ridingnya, Ya. kita tahu peraturan kepolisiannya, kan Iya. gitu. Dan ganggu lalu lintas atau masyarakat sekitar kan begitu. Iya. Berbagi, ya. Iya benar. Kami udah banyak melakukan berbagi gitu. Berbagi kan contoh soal adalah berbagi tentang safety riding. Safety Ke riding. sekolah. Nah, SMA. Itu kita berbagi, kita tanamkan dulu ke mereka bahwa orang semua bisa naik motor, semua bisa naik Bisa motor. naik motor. Semuanya bisa, tapi memahami berkendara itu dulu. Nah, dari keprihatinan itu maka kita melakukan roadshow ke Iya. sekolah. Iya. Salah satu kegiatannya itu. betul ya. Jadi semua naik motor bisa. Jadi umur dari kecil aja kan sekarang anak-anak udah bisa pada Banyak, naik. udah banyak gitu ya. Tapi paham di motornya belum ada. Belum ada, maka kita kasih pemahaman, kita kasih kita pinter nggak sih, Iya betul. cuman kita punya pengalaman itu dulu. Wah sok jago enggak, Iya. kita punya pengalaman itu, kita bagi ke teman-teman yang memang anggaplah pemula ya, Iya. gitu. Ini loh naik motor, ini loh. Gitu. Apa untuk mencegah kecelakaan? Enggak, Iya. meminimalis Meminimalis ya. kecelakaan. Karena kalau kecelakaan itu nasib itu kan mulai Pasti ngaco. kecelakaan itu di jalan, Udah, kalau udah, mau ditabrak ya udah. nabrak kan gitu. Tapi untuk berkendara di jalan raya itu kan banyak, ada safety riding, aware riding kan gitu. Iya betul. Ya itu yang kita bangun ke teman-teman. Aware kita terhadap lingkungan bagaimana. Oh gitu. Nah ini masalah safety riding ya Om. Ini kita kadang-kadang yang sekarang ini kan waktu itu kita lagi booming, lagi banyak nih menjamur nih gitu kan. Tiap sudut kayaknya. Tiap sudut ya ada ya gitu. Nah untuk hal saya sendiri gimana nih harapan untuk mereka nih untuk safety riding-nya itu? Ya harapan kami sih begini Pak. Harapan kami bahwa mereka itu minimal paham bahwa berkendara itu dia paham peraturan lalu lintas, paham kondisi kendaraan. Yang jelas itu sih. Jadi contoh paham kendaraan adalah bahwa kita tidak bisa memaksakan kendaraan itu melebihi limit yang ada. Gitu. Iya. Kebutuhan, monggo. Iya, Apa? betul. Ada sirkuit. Iya benar masih duit. Gitu. Monggo di sirkuit. Iya. Nah, satu itu. Yang kedua, hargai dong pengguna yang lain. Gitu. Jadi kita tidak bisa ngomong bahwa itu jalan kita, bukan. Coba kita ya boleh sih, jati diri boleh, Iya benar. tapi tidak untuk mempertaruhkan nyawa, tidak juga membuat kekacauan di masyarakat. Salah saya itu. Iya. Ya perlu teman-teman ada pemahaman tentang itu. Untuk menjalankan motornya saja, Iya. kalau kita lihat banyak yang belum sesuai. No. Dan itu nilai yang terbesar, Pak. Iya. Dari berhenti menjalankan. Nah. Kan ada teknis, ada sesuatu yang memang harus dijalankan. Dan itu kita sering melihat itu, mungkin kita pernah ketemu kejadian itu. Contoh soalnya, Iya. kita di pinggir jalan nih, orang Iya. di pinggir jalan, Tuh. mau jalan aja gitu, keluar lane gitu ya. Iya betul. Itu kan nggak boleh Pak, aturannya ada. Yang boleh adalah nengok dulu ke belakang, dan lihat kondisi aman jalan. Aman Baru jalannya jalan. betul. Kita sering kan kalau kita naik motor, Oh.
kita udah enak-enak nih, ini gimana nih? Nah, mendadak gitu. Ya, itu ya. Itu salah satu yang nggak tahu cara berarti ya. Jadi dia bisa naik motor tapi nggak paham. Nggak paham. Jadi kita mengedukasi teman-teman untuk itu. Bahwa salah satu pertama kali, poin pertama dan terbesar adalah itu. Jadi emang kita perhatikan juga, bukan cuma kendaraannya aja, lingkungan yang akan kita sekitarnya tempatnya pun harus aman, Mbak. Gitu, aman dulu. Setelah aman baru kita jalan. Berarti itu pun salah satu dari safety riding itu sendiri ya, berarti ya. Iya. Salah satu bahwa itu nilai terbesar. Poin terbesar untuk menjalankan safety riding itu. Jadi kalau ada lomba-lomba safety riding, kita bisa lihat, coba deh, baik itu safety riding yang tingkat nasional, tingkat internasional, atau tingkat apa, coba begitu dia mulai start, pasti nembak ke kanan. Dan ini nilai terbesar. Iya, benar-benar kan. Gitu deh. Lihat aja di YouTube, ada safety riding gitu, baik yang kalau kita lihat ada safety riding, iya cakep gitu, rombongan gitu, ngikutin alurnya. Iya alurnya. Lihat start pertama. Pasti dia nengok ke kanan. Ya, karena memastikan bahwa jalur yang akan dilalui dia aman. Aman. Iya. Jadi kita tanamkan di situ teman-teman. Yang kedua makanya saya bilang tadi ada roadshow ke sekolahan. Iya benar. Untuk menanamkan itu. Mencegah kecelakaan? Enggak. Tapi meminimalis kecelakaan. Iya. Karena itu salah satu awareness-nya. Betul. Gitu ya. Jadi enggak. Naik motor bisa enggak? Ya kita bukan di sirkuit, Pak. Iya, yang asal langsung. Oh, sirkuit mah nggak usah kanan kiri, lihat depan aja. Jos, kan gitu ya. Tanpa spionnya. Tanpa spion, karena kan punya spion. Iya. Biarpun ada spionnya di safety riding, itu tidak pasti dia akan nengok. Iya. Ya, karena mungkin jarak areanya kecil ya di spion, betul. maka untuk memastikan aman dia nengok. Itu lebih baik ya. Lebih baik. Nah, jadi tidak terlalu kepercayaan langsung, oh aman gitu. Karena kan jarak lebarnya spion gimana gitu ya. Itu kira-kira gitu sih. Iya, bener-bener. Jadi teman-teman gitu. Salah satunya itu yang. Nah, ini ada agak sedikit nyeleneh nih. Ini kalau masalahnya awkward emak-emak gitu. Gimana nih? Ya. Itu menjadi aware. PR itu ya. Aware dalam artinya kecerdasan kita berkendara. Menyalahkan pasti. Ya. Dia salah, iya. Tapi bagaimana kecerdasan kita untuk menghadapi itu? Salah, iya salah. Iya. Gitu loh. Tapi kan apakah kita harus tabrak dia? Iya. Ya kita yang sadar lah, kita yang punya attitude lah, gitu ya. Kita yang punya pengetahuan tentang itulah, yang harus sadar bahwa oh iya, makanya danger prediction itu harus ada. Jadi kita melihat itu, memotret semua yang ada di depan kita, batas danger predictionnya kayak apa, batas bahayanya ada bagaimana. Wah ketemu ibu-ibu nih harus waspada kan gitu. Nah iya betul. Kan gitu. Jadi jangan menyalahkan si ibunya. Iya, jadi kita ibunya punya pasti feeling sendiri ya. Oh ini iya. Kita yang sadar. Kira-kira gitu sih. Ya, jadi betul. menghadapinya gitu, jangan bilang, oh ya salah. Ya iya. Tahu salah kita tabrak aja ya. Jadi nggak salah kitanya juga ya. Jadi kita itu sih. Kita lebih ke aware ke diri kita. Ya, ke diri kita ya. Kembalikan lagi. Kita yang udah paham, ya lebih paham lagi gitu kan. Iya, jadi kita lebih paham terus kita ngoceh marah-marah. Ya sudahlah. Iya. Sudahlah. Emang begitu. Mereka ya seperti itu. Ya begitu ya sudah, kita yang sadar saja. Jadi ya itu tadi kepekaan kita, kesadaran kita itu kan aware, itulah yang harus memang kita jalankan, tidak terus bukan benar. Ya terus kalau benar celaka bagaimana? Iya benar. Iya. Kira-kira gitu sih. Betul. Walaupun kita merasa benar, tapi kalau kita memang menyalahkan orang, malah kita jadi celaka ya. Itu. Banyak kan gitu sih. Kita udah bener nih, orangnya nggak bener. Iya kan? Terus apakah kita mau celaka? Enggak juga dong. Bener. Ya makanya lah danger prediction itu
harus gitu. Maka kami di HOC ada itu pengetahuan tentang itu, danger prediction harus ada. Karena apa? Berkendara itu tidak bebas. Iya benar. Tapi sekeliling kita. Kita memotret sekeliling kita. Sekeliling kita bagaimana? Kan gitu. Ya kalau di pembalap aja, mau nabrak aja masih ngerem gitu loh. Iya benar-benar. Yang free, Bebas ya. bebas ya ya. itu ya. Tapi dia masih punya peraturan. Apalagi kira-kira Nah, ini kan gitu. betul. Gitu. Kira-kira sih gitu sih teman-teman. Jadi bukan berarti kita udah ngikutin safety riding sampai ahlinya gitu. Pas Nggak ada kecelakaan gitu, enggak juga. Gitu. Tapi meminimalkan insiden sih. Iya betul. Kalau orang mungkin gagap atau panik gitu ya, si orang yang sudah belajar mungkin nggak panik, Iya. jatuh iya, Betul. tapi tidak separah itu. Jadi setidaknya udah paham banget ini posisi Ya, kita nih mau ya, kemana nih larinya itu, gitu. Kira-kira gitu sih. Iya, karena masih sering banget nih, makanya dia bilang itu hati-hati, saya bilang gitu. Itu sennya ada ke kanan, dia bilang gitu kan. Jaga jarak. Wah enggak, biarin aja katanya. gitu. Tapi berarti kan cuma Karena sekarang orang ngomong gitu ya, sial itu nggak ada di tanggalan. Nah, iya benar. Sial itu tidak ada di waktu. Ya, harus ada. Itu bukan dalam itu. Ah, gue udah bener. Iya. Tapi kalau tabrakan siapa yang rugi? Gitu. Iya. Dapat ganti rugi. Iya, tapi tangan kita yang perahin. Nah, gitu dapat lagi. Berarti Iya. kalau normal lagi ya. Ini susah. Ya, dalam artinya gini, kita lebih mengalami. Iya. Jadi kalau saya sudah selalu tekankan teman-teman, kalau ada orang agresif naik motor, hindari, Iya betul. hindari. Iya. Karena apa? Jangan-jangan kita yang kena kesenggol. Jangan-jangan kita yang gagap nantinya. Iya betul. Gitu deh, kira-kira gitu. Jadi kalau ada kita ketemu ada orang yang agresif di jalan, hindari. Salah satu itu lebih baik salah ya. satu memprediksi bahaya. Danger prediksinya itu hindari. Toh hitungannya cuma detik. Kalau menit pun nggak lebih dari 5 menit untuk sampai tujuan. Iya benar. Karena kan di jalan ini banyak prediksi yang tidak diduga ya Om ya. Mungkin kita di dunia biker mungkin tadi safety riding kita udah mulai dipahami ya. Ngecekan motor kita udah aman kan, semua dari rem kita kalian juga mungkin zigzag udah bisa gitu. Tapi kan yang pengguna kendaraan yang lain kan belum tahu ya. Apa dia baru belajar megang. Itu dia. Nah, itu. Jadi makanya danger prediction kan dua, keramaian, pasar dan sekolahan. Tapi di Jakarta ada satu lagi tambahan. apa tuh? Separator busway. Iya bener, yang tahu-tahu nomor di depan ya. Kalau di Jakarta tambahannya satu. Iya bener. Separator busway. Lagi anak-anak tuh. Ya kan gitu. Iya bener. Jadi danger prediction kita oke. Yang ada dua, sekolahan dan Pasar gitu ya. Tapi di Jakarta Ada tambahan. separator busway. Ya bener itu. Keras Pak. Itu keras Pak, bukan roti. Dan mungkin ya, dan mungkin kita juga sering lihat gitu ya. Ya mobil terbalik nih di situ. Naik di atas Iya, gitu naik di ya. atas gitu. Ada yang motor gak karu-karuan sudah, karena posisinya pasti kencang kan gitu. Iya. Nah itulah makanya teman-teman jangan itu, maka begitu ada jalur busway, maka itu menjadi poin danger prediction kita. Salah satu yang Salah harus satu yang perhatian memang ya. sekolahan kan mungkin Ah. area ini area sana Iya. atau pasar. Tapi begitu masuk ke ada jalur busway, maka itu menjadi poin terpenting kita untuk danger prediction kita. Betul. Ini salah satu pengalaman dari Om Agus, salah satu di safety ridingnya juga di semuanya. Ini nasihat-nasihat bahwa kita tuh nggak cuma bisa tarik gas, ngebut, zigzag, ahli di jalan. Nah, prediksi tadi ini yang harus benar-benar feeling kita
dipakai gitu di jalan itu ya. Nah gini Om, ini bagus ini kan mungkin di ini ya, di dunia biker ini kan mungkin punya tujuan nih yang apa nih sih tujuannya sampai saat ini ya sangat kental banget ke dunia motornya gitu. Ya, Cinta banget gitu. Kalau saya sih kan gini, ada sesuatu yang memang tidak bisa tersalurkan. Mengaktualisasikan diri itu butuh. Jadi salah satu yang memang kita harus mengaktualisasikan diri kita untuk itu gitu. Berarti nggak bisa kita ya. Bener. Iya kan? Iya bener. Itu dulu sekolahan kita nggak bisa dulu. Iya nggak bisa saya. Adanya di situ gitu ya. Akhirnya ya ikutlah. Ikutlah. Nah, semua punya masa kejenuhan. Naik turun sebuah organisasi, sebuah perasaan, sebuah emosional itu pasti ada, dan itu perlu dipahami. Wah lu gitu ya, udah nggak aktif lu, biarkan. Iya benar. Biarkan, nanti dia akan rindu. Iya. Nanti dia akan rindu. Tunggu aja sampai dia rindu pasti. Dia rindu. Karena apa? Rindunya dari mana? Rindunya dari teman-teman pengurus. Bisa nggak pengurus itu membuat sesuatu yang bikin mereka yang sudah di sana itu rindu ke kita? Iya. Tuh. Jadi kita bikin rindu, bikin suatu kegiatan yang mereka rindu. Ya. Bagaimana contohnya? Banyak. Iya. Kan gitu. Satu itu. Yang kedua, saya nggak bisa mencontohkan secara gamblang. Iya. Karena apa? Setiap klub, setiap organisasi punya budaya masing-masing. Punya budaya sendiri. Punya ya, adat betul. masing-masing, maka mereka yang tahu. Gitu loh. Jadi, harus begini. Sama dengan itu? Enggak juga. Enggak. Karena budaya itu pertama kali tumbuh waktu didirikan. Waktu didirikan itu budaya itu ada. Nah, kalau teman-teman belum tahu budayanya kayak apa, mohon teman-teman, yuk digali bareng-bareng yuk satu klub. Iya benar. Dulu kita ngapain sih ya? Iya. Gitu loh. Dulu kita ngapain? Dulu kita diriin klub gini loh. Itulah budaya kalian. Cuma ngumpul, dari jalan, rame-rame. Ya, tapi sebelumnya kan ada beberapa orang pencetusnya ya. Dulu begini. Itulah yang menjadi budaya teman-teman dan itu harus dilestarikan. Kalau itu tercabut, selesai itu klub. Ya, jadi semacam itulah sejarahnya nih. Sejarahnya situ, jadi tonggak utama pondasinya di situ. Jadi jangan terus. Kalau sekarang kan gini, aku dari kelemahan gitu ya. Benar. Selesai nggak sepaham, keluar bikin klub lagi, keluar bikin klub lagi. Nah itu. Itu pecundang mas. Pecundang. Karena apa? Satu, nenek moyang kita pelaut mas. Pelaut ya, bukan pemotor ya? Bukan pemotor. Iya. Pembalap ya. Bukan pembalap bener. Dan ada kata-kata yang menyatakan bahwa pelaut yang tangguh diuji dengan ombak yang besar. Ya kan gitu ya? Betul. Terus jangan begitu ada ombak besar kan pindah kapal. Iya. Gitu loh. Benar. Tapi bagaimana si kapal ini masih tetap ngapung dan selamat sampai tujuan? Enggak, begitu mas, pindah dia. Dan semua tidak ada yang menjadi nakoda pak. Masa satu kapal nakoda semua? Benar. Ada mualimnya, ada mesinnya, ada yang narik jangkar. Ya harus tugasnya masing-masing. Nggak setuju, apa namanya? Pindah ya? Pindah. Enggak bagus pak. Karena kekuatan sebuah organisasi itu adalah keberagaman. Beragam itu berbeda. Berbeda itu sebuah kekuatan. Berbeda itu dibilang gini, gue berbeda sama dia makanya gue gak mau. Salah bro. Salah. Justru di perbedaan itu ya, betul. Ada koreksi, ada saling melengkapi. Iya betul. Kira-kira begitu sih. Jadi nggak harus kita ngomong, wah, gue berbeda sama lo. Nggak sefrekuensi kata orang sekarang. Iya benar.
Bukan itu, nggak sefrekuensi untuk yang mana. Iya. Kalau untuk tujuannya iya, Ya. kita harus sama. Tapi untuk jalannya tidak harus sama. Bebas. Karena tidak semua harus jadi peturing, Betul. ya kan? Iya. Tidak semua harus menjadi orang yang mengasihi, dalam arti apa ya? Oh, baksos. Ada yang cuman bikin desain saja, Iya, betul. ada yang bikin surat menyurat saja. Ya. Karena itu beda. Tapi kalau digabungkan kan jadi menjadi sebuah sinergi yang gitu. jadi berbeda itu kekuatan. Perbedaan itu adalah kekuatan. Nah, itulah salah satunya. Jadi jangan, kan banyak sekarang merasa udah nggak sejalan, saya udah merasa udah dicuekin, nggak di omongan saya udah nggak didengar. Ya tadi ngobrol aku sudah gua keluar bikin klub baru lagi. Itu pun paling nggak sumber jagung lagi ya di sana. Nanti dia menjadi sebuah kebiasaan. Ya pindah lagi dan Jadi kayak benalu dong, pindah-pindah gitu. tapi nggak ada kenikmatan yang dia dapat. Jadi tantangannya nggak ada. Nggak ada. Jadi Hausi pernah begitu? Pernah. Oh pernah. Hausi pernah vakum lama. Pernah benderanya itu doyong. Tapi ada tapinya nih. Iya. Dengan semangat anak-anak muda. Iya betul. Yang sekarang menjadi pengurus. Akhirnya dia tegak dan makin tinggi. Kenapa? Ada sebuah kesadaran teman-teman. Iya. Saya bilang ke teman-teman, tolong egonya diturunin, akunya diturunin, guanya diturunin, ya kita duduk bareng. Nah, iya. Ya, usulmu apa, solusinya bagaimana? Jangan usul doang, Iya. nggak punya solusi. Nah itu, banyak kan bisa protes tapi nggak mau ngasih saran. Solusinya nggak ada. Apa? Contoh soal umpamanya gini, kamu nggak boleh gini. Di hulu, di hilirnya nggak dibenahin selesai. Iya. Kamu nggak boleh gini, tanyain. Harusnya gimana? Nggak tahu. Bingung. Nggak bisa. Jadi semuanya kompleks. Jadi begitu semua down, semuanya egonya turun, kita duduk bareng ngobrol. Maunya bagaimana teman-teman? Oh begini, begitu. Yuk kita sama-sama bantu, sama-sama kita bangun kembali. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah ini juga kan salah satu mungkin contoh yang HWC itu kan satu perusahaan ya Om ya. Satu perusahaan dan tiap hari kita ketemu itu masih ada bahasanya kita toyong gitu. Apalagi klub-klub yang sekarang baru, terus kita beda-beda kerjaan, beda kegiatan, mungkin ekonomi pun beda. Ya wajar kalau memang itu, tapi kita kalau disatuin tadi ya, perbedaan itu disatuin, beda pendapat itu disatuin, ternyata jadi kuat ya. Ya. Nah itu juga bisa belajar dari Om Agus itu luar biasa nih. Gitu. Jadi nggak harus bawa sesuatu yang contoh. Saya ngambil omongan dari Mbah Gus Dur. Mbah Gus Dur pernah bilang begini, kalau dalam sebuah taman bunga anyelir, bunga itu mahal, tapi warnanya putih semua, ada sebuah keindahan nggak? Nggak ada. Ya kan? Tapi kalau di situ ada warna merah, putih, hijau, kuning, menjadi sebuah keindahan. Perbedaan itulah menjadi indah. Gitu loh. Nah kalau semuanya senangnya touring, yang kobar siapa? Yang bakso siapa? Siapa yang ngurusin? Sekarang medsos ya, medsos gitu ya. Yang ngurusin TikTok siapa? Maksudnya gitu ya. Yang IG-nya siapa? Yang ngurus kan nggak ada. Semua touring semua. Semua touring. Gitu. Iya betul. Kan gitu. Jadi nggak ada keindahan. Nggak ada keindahannya. Jadi semua itu saling melengkapi dari sebuah perbedaan. Jadi tidak bilang bahwa kita harus sefrekuensi. Iya. Itu tujuan. Tapi untuk prosesnya itu masing-masing. Punya keahlian masing-masing. Punya skill masing-masing yang memang yang saya bilang tadi. Masa kok apa yang mengaktualisasikan diri? Iya. Oh saya bisanya
umpamanya bikin desain, ya sudah kasih kan keluar. Benar. Apa sih? Bikin ini, gua ada ini nih, ada by moment umpamanya. Jadi setiap tahun itu mungkin kalau kita bikin program acara itu kan punya desain-desain berbeda. Jadi kan jadi bagus terus ya. Dia nggak monoton satu gambar aja gitu. Jadi yang ini bermanfaatkan si orang ini bermanfaat dan merasa bahwa dia dimanusiakan. Ya. Memanusiakan manusia. Iya. Gitu terus itu. Kira-kira gitu sih, Pak. Luar biasa banget itu. Terima kasih. Dan mungkin ada sedikit harapan untuk kedepannya nih untuk Kawas ya, gimana deh? Harapannya ke depan sih kita tetap guyup, Pak. Tetap berusaha yang terbaik. Karena begini, kalau Anda puas untuk pencapaian hari ini, Anda puas dengan pencapaian hari ini, maka Anda kembali ke titik nol. Kok kembali ke titik nol? Iya, Anda harus memulai kembali untuk mencapai sebuah tujuan yang Anda. Kan gitu. Tapi kalau Anda tidak puas untuk pencapaian hari ini, maka Anda akan berkarya. Maka akan beraktivitas terus. Itu akan berkembang dan itu menjadi sehat sebuah bangsa. Aku udah sampai di titik ini. Bukan titik ini, pencapaian. Pencapaian itu nggak pernah tercapai. Karena apa? Contoh bahwa proses itu sunatullah. Iya benar. Kok sunatullah? Iya. Kita asalnya dari apa sih, Mas? Kan gitu. Di sesuatu yang hina kata orang. Iya benar. Jadilah kita di perut ibu kita terus berproses, makan disuapin, minum ditetein, apa sampai kita belajar ngerangkak, belajar ngeliat, belajar mengenal benda, terus berproses sampai apa? Sampai detik ini kita masih berproses. Proses itu akan berhenti setelah kita mati. Ya. Nah, jadi kira-kira gitu sih, Mas, teman-teman. Jadi tidak ada pencapaian itu yang menjadi gini, gua udah sampai sini cukup. Berarti dia sudah selesai. Sudah selesai ya. Selesai. Dan dia tidak akan berprotes lagi. Dan itu akan kembali ke titik awal untuk memulai lagi. Tapi kalau di titik ini tetap berproses, maka ini menjadi sebuah hal yang bagus. Baik diri pribadi maupun klub atau keluarga. Betul. Kira-kira gitu sih. Luar biasa banget itu. Nah ini tadi kan untuk harapan ke Hawasnya. Ini saya minta pesan-pesannya untuk Albaker nih, untuk semua klub gitu kan, dan bukan jadi di Tor HWC karena kita memandang ya cukup banyak sekarang ini klub-klub baru masalahnya gitu kan. Kadang mereka asal jangan ngumpul jadi gas selesai gitu. Pesannya sih ke teman-teman bahwa segala sesuatunya punya fondasi. Segala sesuatunya punya sesuatu yang memang tujuan. Gitu. Tujuan itu bisa tercapai melalui sebuah proses. Proses itu tujuannya tetap tujuan. Pencapaiannya adalah itu tadi, proses mencapai sebuah pencapaian gitu. Jadi saat itu teman-teman tetap bahwa bersosialisasi itu dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Tapi anggaplah bahwa kita ikut klub itu menjadi candra di muka sekolahan kita yang tidak didapat di dunia lain. Karena nggak ada sekolahnya ya. Nggak ada sekolahnya. Salah satunya adalah memahami karakter. Maka egonya diturunin. Nah itu selalu Akunya ego. Betul. Guanya diturunin. Supaya apa? Supaya nanti bahwa menjadi sebuah puncak kenikmatan, puncak kehidupan dalam hidup ini adalah cinta. Cinta ya. Cinta, karena cinta itu memberi, tidak untuk minta kembali. Jadi kalau siapapun orangnya, kalau cinta ke klub maka berikan sesuatu ke klub. Jangan minta, gue dapat apa dari klub. Nah itu salah satu. Tuh. Jadi kira-kira gitu teman-teman. Memang bahasa ini terlalu tinggi. Soalnya ini tadi bahasa yang terakhir itu
Jadi bahasa ini terlalu tinggi, tapi saya berharap kepada teman-teman cintailah itu seperti nggak ada sih, nggak ada contohnya. Iya. Nggak ada contohnya. Kalau contohnya Tuhan selesai Pak, kan gitu ya. Benar-benar. Karena Tuhan itu nggak minta apa-apa sama kita, Iya, benar. tapi cintanya Tuhan Iya. kepada kita nggak terbatas, Betul. kan gitu. Kalau contohnya itu, tapi mudah-mudahan kita bisa mencapai kesempurnaan tidak, Iya. tapi menuju ke sebuah kesempurnaan, ya. Jadi mohon teman-teman kesananya ego diturunin, yuk kita sama-sama bergandengan tangan bahwa berbeda itu adalah rahmat, berbeda itu adalah sebuah kekuatan untuk membangun sebuah cita-cita kita ke depan. Terus satu lagi bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, pasti ada sebuah yang tidak kecocokan, Iya. dan itu bukan menjadi kendala. Betul. Bukan menjadi kendala, tapi menjadi introspeksi diri kita untuk memperbaiki ke depannya. Kira-kira begitu Pak. Ya, itu kan salah satunya bahwa perbedaan itu adalah indah ya. Nah, dan tadi salah satu saya ada yang sedikit jadi yang sangat menarik bahwa sesuatu itu di organisasi itu jangan pernah mengharapkan apa sih saya harapkan dapatkan dari organisasi, tapi kita harus bisa memberikan apa yang kita berikan untuk organisasi itu sendiri ya, betul ya, gitu kan. Gitu salah satunya itu saya ulang, jangan pernah mengharapkan apapun di klub gitu kan, di organisasi, di wadah gitu, tapi harus bisa apa sih yang harus bisa saya dapatkan nih atau berikan nih ke organisasi, klub atau wadah gitu. Jadi untuk yang terbaik ya Om ya, itu salah satunya. Karena gini, apa yang kita lakukan di sini di klub itu bisa kita aplikasikan ke rumah. Iya benar-benar. Contoh nih, kita punya anak, istri punya anak, dan karakternya berbeda. Iya benar. Pastinya. Dan itu belajarnya di sini. Benar-benar Dengan beberapa karakter kita bisa melihat, oh iya, begini, begogin gitu ya. Betul. Oh iya, pengatasannya begitu ya. Begitu juga di rumah. Iya betul. Akhirnya kita dapat ilmu dari klub, dibawa ke rumah, diaplikasikan. Sama dengan tangga kanan kiri depan belakang. Ilmunya ada di sana. Ilmunya di mana? Ilmunya di klub. Karena di klub itu karakternya ABCD. Banyak. Oh, gitu. Kita belajar di situ. Kira-kira gitu. Jadi tidak ada kerugian. Kalau kerugian materi, sama bro. Sama bro itu keluar banyak. Oh, ada ruginya. Jadi teman-teman, jadi di HOC ya itu yang kita tanamkan bahwa HOC itu ada apa? Ada iya-iyanya. HOC, gue HOC. Nah, iya tuh. HOC, gue HOC. Ya. HOC, gue HOC. Kenapa? Itu menandakan bahwa itu second family kita. Jadi katakan bilang, HOC, my second family. My second apa? My second family, karena family saya kedua. Itu kan ya. Nah, ada nggak semacam slogan gitu di HOC? Enggak, ya slogannya gini, my second family. Second family itu. Ya, my second family itu ya itu tadi bahwa selain family kita yang di rumah, kita punya family yang lain. Itu maksudnya. Family itu makanya ya kita ngalamin lah punya keluarga, rungsing-rungsingnya di keluarga, kita akan berbuat sesuatu yang terbaik. Nah itu kan sebenarnya di klub atau salah satunya di HWC ini sebenarnya kita itu dididik untuk jadi pemimpin ya. Iya, menjadi pemimpin karena kita belajar karakter yang berbeda di klub ini, akhirnya kita bisa diterapkan mungkin di masyarakat, di keluarga tadi. Kita bisa belajarin karakter-karakter anak kita seperti apa nih ya. Nah, gimana biar jadi anak tuh kan sekarang juga anak juga ada yang sampai berantem gimana karena masing-masing karakter. Tapi karena kita ada belajar dari di klub atau nanti mungkin teman-teman bisa punya iya yang memang untuk membangkitkan teman-teman second family itu tadi. Apa terserah, pokoknya SBCU mau ngapain sih? Apa? SBCU apa gitu? Ya terserah. Gitu. Ya, betul. Tapi teman-teman akhirnya jadi gini. Itu menjadi sebuah ijab kabul. Iya. Ijab kabul itu tidak kabul itu bilahi selesai. Bukan itu Pak. Ijab kabulnya sekali. Aktivitasnya
Terbaik nggak? Iya benar. Terbaik nggak? Iya. Kita pengen istri kita tuh makan enak dengan kasur yang empuk, udaranya dingin, pakaiannya bagus. Begitu punya anak, anaknya harus begini. Yang kita kasih ke keluarga adalah yang terbaik. Begitu juga dengan buat kasih yang terbaik buat keluarga dengan porsi yang sesuai dengan Kemampuan kita. Jadi kayak gitu sih, Bang. Jadi saya mohon maaf kalau memang dan bukan mohon maaf itu ini jangan malah tertarik gitu kan juga luar biasa banget ini ceritanya ini tukang jamu ini kan biasa gitu. Itu sebenarnya kenapa sih kayaknya lancar semua apa yang kita ceritakan gitu kan. Tadi Om Abi bilang sampai ngoceh itu karena kita udah ngalamin ya Om ya, kita udah ngalamin semuanya, kita udah punya pengalaman semuanya, jadi nggak ada yang dipikiran, jadinya ya keluar aja begitu kan, berjalan aja karena itulah ilmu. Jadi tidak, nah dunia tadi bilang tadi dunia baker itu nggak ada sekolahnya, belajarlah di jalan, belajarlah pengalaman gitu kan dari situ. Jadi di saat kita touring jalan itu, nah itu momen-momen di jalan itulah yang jadi ilmu ya. Itu. Oke, jadi terima kasih banget nih Om Bagus. Saya mewakili pengurus, mewakili ketua, kebetulan tadi ketua juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, maka titip salam buat semuanya. Ya, waalaikumsalam. Ya, mungkin juga suatu saat kita bisa langsung ketemu juga sama ketumnya, kita bisa ngobrol lagi, mengulas lagi, kita kan ya mungkin kita waktu pun masih bisa berjalan lagi nanti sebelumnya. Oke, terima kasih semua untuk semuanya, kru juga Om Agus semuanya. Kita akan kembali ke Saung Baker Jakarta Utara. Jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.